pada 10 November 1483 di Eisleben, Manfeld County, wilayah Kekaisaran Roma Suci, putra dari pasangan Hans Luther dan Margaretha Lindemann. Orang tuanya merupakan petani, meski Hans juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan. Hans yang ambisius ingin Luther menjadi pengacara. Martin Luther dalam sejarahnya, Martin Luther pada 1483 sampai 1546 menekankan pada perlunya mendirikan sekolah yang dapat mengajari anak untuk belajar membaca. Di masa sekarang, kemampuan membaca dan menulis telah menjadi prioritas nasional. Hal ini merupakan buah dari kontribusi Martin Luther yang menganggap bahwa pentingnya memastikan semua anak mampu membaca dan belajar bahasa ibu mereka sendiri. Selain menekankan kemampuan baca tulis, Martin Luther juga menekankan pada pentingnya keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Wellington, Britania Raya, dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 di Highclere, Britania Raya. Pendidikan yang pertama adalah Jean Jacques Rousseau, lahir pada tanggal 26 Juni 1712 dan wafat pada tanggal 2 Juli 1778. Ia adalah seorang tokoh filosofis besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Pandangan Rousseau mengenai pendidikan anak memberikan Rousseau menyarankan konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Bagi Rousseau, pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurutnya pula bahwa pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memacu perkembangannya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Baik, yang kedua adalah Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di kota Carvel, Italia. Ayahnya, Alessandro, adalah seorang akuntan di pelayanan sipil dan ibunya, Renilde Stoppani, adalah berpendidikan dan memiliki gairah untuk membaca. Pandangannya tentang PAUD, menurut Maria Montessori, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan untuk anak 0-6 tahun, dilakukan di lingkungan sekolah dengan materi keterampilan sehari-hari menggunakan metode lahiriah dan batiniah yang memberikan kebebasan untuk anak untuk memilih aktivitas dan media yang ingin dia gunakan. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada 8 Juni 1970 di California pada umur 62. Abraham Maslow merupakan tokoh psikologi dari Amerika Serikat. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Amerika, dan meninggal pada 1 Juni 1952 di kota Amerika. Mengenai konsep pendidikan, dia berpendapat bahwa dalam proses belajar, peserta didik harus diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Peserta didik harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dewatara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta.
Ki Hajar Dewantara dibesarkan oleh keluarga besar Keraton Yogyakarta. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pola pengasuhan dari kata asuh yang artinya memimpin, mengelola, dan membimbing, pendidikan dilaksanakan dengan contoh teladan yang memberikan semangat dan mendorong anak untuk berkembang. Yang kedua ada Erik Erikson. Lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya adalah penjual asinan mangga dan ibunya Carla wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik lahir. Pemikirannya yaitu bagaimana kebutuhan individu seorang psiko bergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat sosial. Riwayat hidup John Amos Komnenos lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di Moravia Tenggara. Pendidikannya itu di Universitas Rupert Karl Heidelberg pada tahun 1613 sampai 1614. Julukan John Amos Komnenos adalah sebagai Bapak Pendidikan Modern dengan reformator pendidikan, kemudian teolog Moravia, dan lain-lain. Pemikiran John Amos tentang PAUD sangat percaya bahwa pendidikan harus mulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak dan memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Pembelajaran seperti itu merupakan pembelajaran yang sangat baik dan karena pengalaman sensorial yang dialami anak usia dini merupakan dasar semua pembelajaran. Oleh karena itu, John Amos meyakini penggunaan buku yang ada ilustrasinya akan sangat membantu perkembangan anak. Friedrich Froebel, riwayat hidupnya lahir pada tanggal 21 April 1782, dilahirkan di Oberweisbach, Jerman, sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya sebagai pendeta dan ibunya meninggal ketika umur 9 tahun. Kemudian pamannya merawat selama 5 tahun. Pada tahun 1800 Froebel belajar di Universitas Jena. Kemudian pada tahun 1804 Froebel belajar arsitektur di Universitas Frankfurt. Setelah itu pada tahun 1805 mulai mengajar di sekolah milik Anton Gruner di Frankfurt. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1840 Froebel membuka sekolah taman kanak-kanak pertama. Pemikiran Froebel tentang PAUD. Froebel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Setiap tahap perkembangan anak harus dipandang sebagai salah satu kejatuhan